Jumpa kembali bersama saya Tias di Obrolan Pagi. Kali ini topik yang bakal kita bahas yaitu mengenai pelayanan terbatas BPJS terkait COVID-19. Sejak mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona ini, banyak warga yang terpapar virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China ini. Lalu, apa kaitannya dengan BPJS? Untuk itu di Studio Gongpol 38 pagi ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ada Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Ibu Sonang Victoria, selamat pagi Ibu. Dan Supervisor BPJS Kesehatan Ide Bagus Putu Wirakusuma, selamat pagi Bapak. Seharusnya ini yang hadir Ibu Eli ya, namun karena ada kegiatan lain, beliau harus diwakilkan sekarang sama Ibu Endang dan juga Ibu Sonang dan juga Wira. Oke, gimana kabarnya pagi ini? Baik ya, semoga selalu sehat kita semuanya ya. Nah, dulu kan sebelumnya di obrolan pagi kita juga sempat membahas mengenai program praktis tuh Bu ya. Nah, apakah program itu masih berlaku sekarang? Terima kasih Mbak Tias, terima kasih juga hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat ya. Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan, semoga kita selamanya sehat ya. Begitu juga doa kami untuk seluruh masyarakat Buleleng. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi kita. Jadi memang di beberapa 2 minggu lalu ya, kami mengadakan interaktif tentang program praktis, yang mana program praktis itu adalah program penurunan kelas tidak sulit. Nah, program tersebut sudah ditiadakan itu sejak tanggal 10 Maret. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi program praktis itu. Sehubungan dengan dikeluarkannya perpres yang pembatalan penurunan tarif BPJS itu? Keputusan MA tepat. Iya gitu. Oke. Nah, lalu pengamatan saya nih Bu ya, sejak merebaknya virus COVID-19 di kantor BPJS Kesehatan khususnya di Buleleng ini terlihat agak sepi gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi memang di minggu terakhir ini kantor BPJS sepi. Jadi kami BPJS Kesehatan turut mendukung kebijakan pemerintah yang mana untuk mencegah gerombolan orang. Jadi dengan selama ini kan BPJS itu tidak mau sepi. Nah saat ini sepi karena apa? Di BPJS Kesehatan itu sudah ada yang namanya program pelayanan terbatas. Jadi pelayanan yang kami layani di kantor cabang saat ini adalah pelayanan-pelayanan yang memang sifatnya emergensi. Artinya peserta sudah sakit, identitasnya bermasalah. Nah, walaupun demikian ada beberapa pelayanan itu yang bisa dilakukan melalui online. Jadi silakan bisa mengakses melalui mobile JKN care center kami dengan menelpon ke 1-500-400. Tapi kan untuk membuat masyarakatnya itu sedikit datang ke kantor kan tidak mudah Bu ya, pasti perlu ini. Bagaimana cara BPJS agar masyarakat itu mau juga menuruti himbauan dari pemerintah agar tidak ramai-ramai datang ke kantor BPJS? Jadi begini Mbak, memang awal-awalnya agak sulit ya. Jadi peserta yang biasanya datang, apalagi dari jauh, itu datang ke kantor hanya untuk merubah identitas contohnya ya. Nah sebenarnya sih kami sudah disampaikan di interaktif sebelumnya, ada yang namanya MCS, Mobile Customer Service. Jadi kami yang jemput bola. Namun saat ini tidak boleh lagi kita bertemu dengan banyak orang. Kegiatan itu untuk sementara dihentikan dulu, termasuk sosialisasi. Jadi kami mungkin sosialisasinya melalui interaktif seperti itu. Nah pada saat peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan, itu security kami yang akan menyaring mana yang sebenarnya bisa dilayani dengan pelayanan khusus ini, mana yang tidak. Jadi di sana disampaikan seandainya pelayanan ini tidak dalam keadaan emergensi ya, silakan telepon ke 1-500-400 atau download aplikasi mobile JKN. Bisa dilakukan secara online. Awalnya sih memang masyarakat agak ngotot ya, gitu. Tapi mungkin masyarakat juga sudah mendengar bagaimana di TV merebaknya virus corona ini begitu cepat. Jadi semakin kesini masyarakat semakin mengerti. Nah lalu tapi kan tidak semua mungkin masyarakat yang bisa dan mengerti Bu ya menggunakan gadget untuk mengakses mobile JKN itu.
Pernah nggak sih BPJS Kesehatan melakukan survei berapa banyak mungkin masyarakat yang melek akan gadget itu bisa menggunakan atau tidak? Ya mungkin bisa. Ya, baik, terima kasih Mbak Edi. Jadi kami dari data terakhir yang kami himpun bahwa kami mau menyediakan fasilitas pelayanan online yaitu aplikasi Mobile JKN. Nah, dari total jumlah peserta terutama di kantor cabang kami dan dibandingkan dengan pengguna aktif aplikasi tersebut, itu penggunanya memang masih relatif cukup rendah ya, sekitar 1-2% saja. Karena sebenarnya penggunaan aplikasi Mobile JKN itu memang sih fokusnya kami adalah segmen peserta mandiri atau pekerja penerima upah baik PNS, TNI Polri dan pegawai swasta. Namun tidak menutup kemungkinan bagi peserta segmen lain juga. Karena kan seperti kita ketahui sekarang, peserta tanggungan pemerintah atau penerima bantuan iuran pun pasti punya gadget, pasti pakai paket data kan seperti itu. Nah, cuman memang masih cukup rendah, hanya sekitar 1-2% saja. Nah, bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan online ini, kami sudah menyediakan care center 1-500-400 itu yang bisa dihubungi 24 jam. Ada ya, ada solusinya. Nah, lalu bagaimana nih kesiapan BPJS terkait adanya virus corona ini kan? Apakah ada perubahan sistem selain sistem pelayanan? Oh iya. Jadi sejak merebaknya virus corona ini, kami di BPJS Kesehatan memang ada beberapa protap ya. Begitu peserta mengakses kantor BPJS Kesehatan, itu dari pintu masuk sudah harus pakai hand sanitizer. Terus kursi antrian yang biasanya kan 4 itu kami yang 2 itu, jadi berempat itu kursi 4 hanya untuk 2 orang, ujung dan ujung. Terus jarak antara petugas dan peserta itu juga ya pakai railing stand. Jadi kami sudah berusaha, peserta datang sudah hand sanitizer, di ruangan juga hand sanitizer, pada saat pulang pun hand sanitizer. Lalu apakah ada penyemprotan disinfektan juga di sekitar area ruangan kantor BPJS? Ada ya, setiap pagi dan siang dan sore. Berarti sudah gini ya, sudah dipikirkan ada pelayanannya juga tetap nyaman masyarakatnya semuanya. Nah, lalu selain menggunakan hand sanitizer itu apakah ada melakukan pengecekan suhu tubuh? Karena saya waktu ini ke beberapa tempat itu banyak yang melakukan sampai pengecekan suhu selain menggunakan hand sanitizer. Apakah di BPJS juga seperti itu? Jadi begini Mbak Tia, sebenarnya secara protap ya dari pusat itu memang ada beberapa yang harus dilakukan, termasuk mengukur suhu tubuh. Tapi sekali lagi kami mohon maaf, sampai hari ini kami belum mendapat yang namanya termogan. Semuanya langka ya. Bukan hanya masker dan hand sanitizer. Jadi sampai saat ini pun kami masih berusaha. Oke, ditunggu aja ya kalau yang menunggu mungkin cek suhunya gitu. Nah, lalu apakah dalam pelayanan di BPJS Kesehatan itu sekarang ada perubahan selain di sistem gitu? Kalau misalnya ada peserta yang ngotot nih Bu ya, kan kayak tadi Ibu bilang nggak semuanya mau disuruh ke Mobile JKN, pasti ada yang tetap ngotot mau di tempat. Itu gimana Bu? Akan tetap dilayani atau gimana? Terima kasih. Jadi yang pertama ketemu sama peserta itu security. Kalau ternyata security itu tidak mampu atau tidak bisa meng-KIE ya, memberikan penjelasan, biasanya sih kami yang baru turun langsung. Nah, selama ini sampai hari ini kalau kami menjelaskan, masyarakat bisa menerima. Lalu apakah membatasi jumlah peserta yang datang juga ke kantor? Kan tadi ada beberapa yang khusus dia boleh ke kantor. Nah, misalnya itu tetap aja ramai, apakah ada dibatasi nomor antriannya sampai berapa atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau pembatasan pelayanan dalam artian pembatasan nomor antrian tidak ada. Sepanjang itu memang dalam keadaan emergensi, berapapun kami layani. Tapi kalau memang nggak emergency, emang diarahkan ke Mobile JKN atau ke care center. Mungkin bisa disebutkan sekali lagi call center? Ya, call center kami di 1-500-400. Jadi kalau ada sedikit kesulitan dalam pengurusan langsung bisa dihubungi ya kalau tidak mengerti menggunakan Mobile JKN. Oke, masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan, namun sebelum itu kita ke iklan dulu Bu ya. Dan saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Kali ini Mitra 104,6 FM diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya di 2.455. Tapi seputaran topik yang bakal kita bahas ya, yaitu mengenai pelayanan terbatas BPJS terkait COVID-19 ya. Oke, udah ada yang masuk. Selamat pagi.
Oke, bisa dicoba kembali ya di 23455. Nah, sambil kita menunggu penelpon mungkin ya, Bu, saya mau nanya nih. Terkait pelayanan terbatas BPJS, apakah sampai kapan itu ada pembatasan pelayanan? Baik, diangkat teleponnya dulu mungkin ya, sambil nanti dijawab. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, mungkin bisa lebih didekatkan lagi ngomongnya, Gung, dia biar lebih jelas. Halo? Ya, sekarang kena? Iya. Sekarang udah jelas? Sudah. Ya udah. Oke, langsung aja pertanyaannya ya, Gung De ya. Iya. Ya, mungkin cuma sudah namanya salut pada BPJS ya. Dan memang itu harus dilakukan di semua negara seperti itu karena BPJS itu kan bantu di bidang sosial ya. Karena BPJS ini tidak besis. Jadi di sini kami berharap harus apapun situasinya tetap pelayanan itu yang terbaik. Kalau ada hal-hal yang sangat perlu dijelaskan secara profesional kepada masyarakat, nanti masyarakat itu akan mengerti. Jangan cuek begitu dulu ya. Jadi itu harapan kami karena segala sesuatu namanya masyarakat kan di bidang pendidikan, SDM dan sebagainya itu masuk belum memadai, dan masalah online-nya ini memang kita perlu bertahap karena dianggap belum mengerti. Sebenarnya ini sangat efisien, bagus sekali mempersingkat waktu karena apapun itu yang baru-baru mesti lambat. Jadi kalau diketahui nanti bermanfaat pasti itu dimanfaatkan dengan baik. Dan bagi masyarakat yang belum mengenal sosial media itu bisa minta bantuan sama anaknya. Anaknya tidak mungkin lah semua sekarang sudah tahu diajarkan di sekolah. Nah, itulah hal yang penting bagi masyarakat, dan BPJS sangat terus bekerja untuk membantu masyarakat di bidang sosial agar masyarakat itu lebih sehat semuanya. Jadi itu aja dari komentar dari Gumbi. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Gumbi itu sedikit menyampaikan pendapatnya mungkin ya seputaran gini. Lalu jika mitra 104,6 FM ada yang ingin ditanyakan seputar pelayanan terbatas BPJS terkait COVID-19 ini, bisa bergabung di 23455. Mungkin tadi kan saya nanya sampai kapan Bu ini berlangsung pelayanan terbatas BPJS ini? Ya, terima kasih. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Putus ya, bisa dicoba lagi di 23455. Ya, kalau ditanya Kak sampai kapan, sebenarnya sih yang untuk tahap ini sampai tanggal 30 Maret. Tapi bagaimanapun kami BPJS Kesehatan itu mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menunggu himbauan selanjutnya. Kalau saat ini kami sampai tanggal 30. Nah, lalu untuk jenis-jenis pelayanannya yang bisa dilayani di kantor itu apa saja dan yang dialihkan itu apa saja? Mungkin Pak Lina bisa. Ya, terima kasih Mas Jas. Jadi memang benar selama masa 2 minggu pertama ini kami melakukan pelayanan terbatas, tapi bukan berarti tidak dilayani ya, yang tidak termasuk itu hanya dialihkan saja pelayanan. Nah, untuk pelayanan yang masih bisa dilayani di kantor itu yang pertama adalah terkait dengan pelayanan bagi peserta penerima bantuan iuran, baik itu pendaftaran bayi baru lahirnya, perubahan paskes, maupun perubahan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan pengaduan. Mungkin pengaduan itu bisa langsung kami layani di kantor, dan pelayanan yang kami alihkan pelayanannya melalui mobile JKN dan care center 15400 itu selain pelayanan bagi peserta PBI tanggungan pemerintah ini yang menerima bantuan iuran ini, seperti misalkan peserta mandiri mau mendaftar baru atau menambahkan anggota keluarga, merubah paskes, merubah identitas, itu pelayanannya sementara kami alihkan ke care center 15400. Nah, tetapi bagi peserta yang bukan penerima bantuan iuran yang memang memerlukan pelayanan segera, sifatnya emergensi, sedang dirawat, contohnya, itu masih bisa kami layani di kantor. Gitu. Nah, lalu untuk tadi kan dikatakan peserta mandiri itu dialihkan ke JKN kalau dia mau mendaftar baru. Tapi kan setahu Tias itu ada berkas-berkas yang harus disetorkan. Itu bagaimana? Apakah nanti berkasnya menyusul atau bagaimana? Ya, baik. Untuk pendaftaran, sekarang kami kalau di kantor sendiri menerapkan namanya daftar isian peserta elektronik, formulirnya berupa formulir elektronik.
Kemudian kalau peserta tersebut mendaftar lewat mobile JKN, itu sudah tercatat otomatis formulir elektronik. Jadi tidak perlu melampirkan berkas ke kantor atau mengirim ke email, tidak perlu. Kemudian kalau mendaftar melalui mobile care center kami di 1500400, itu formulirnya adalah rekaman suara melalui telepon tersebut. Ya. Jadi semuanya dimudahkan sebenarnya ya, nggak ada yang dilarang-larang atau tidak dilayani, justru dimudahkan biar bisa dari rumah tetap bisa mendaftar dan mengurus segala sesuatunya. Nah lalu apakah ada koordinasi antara BPJS dan juga rumah sakit mungkin terkait pembatasan pelayanan? Mungkin sebelumnya saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Wira tadi. Jadi sekarang BPJS itu sudah ada yang namanya DIP elektronik. Yang tadinya peserta kalau mau mendaftar kan nulis dulu ya, kolomnya katanya banyak, kecil-kecil, yang foto sana. Sekarang itu sudah tidak ada. Jadi peserta tidak perlu lagi menulis daftar isian. Jadi sudah nanti akan di-print tinggal tanda tangan. Menyambung pertanyaannya Mbak Tias tentang apakah ada koordinasi dengan rumah sakit. Sebenarnya kami BPJS Kesehatan sudah membuat loket pengaduan di semua rumah sakit. Jadi di loket pengaduan itu ada 2 PIC rumah sakit dan PIC BPJS. Yang mana pengetahuan atau kompetensi 2 PIC ini antara BPJS dengan rumah sakit itu sama. Karena setiap bulan kita melakukan evaluasi, kita melakukan kalau ada menyampaikan kalau ada hal-hal baru yang perlu diketahui gitu. Jadi kalau ada keluhan yang terjadi di rumah sakit, peserta tidak perlu lagi repot-repot ke kantor BPJS. Ya, silakan peserta menanyakan loket pengaduan di rumah sakit. Jadi nanti memang petugas BPJS tidak standby di tempat, tapi ada jam-jam tertentu petugas BPJS ini mengunjungi rumah sakit. Jadi petugas BPJS itu hanya ada 1 orang. Jadi secara bergilir dia ke rumah sakit. Walaupun petugas BPJS itu tidak bisa ada di rumah sakit, kita sudah membuat seperti grup ya. Jadi ada apapun bisa disampaikan di situ. Nanti kalau tidak bisa ditangani oleh PIC rumah sakit, nanti dieskalasi ke kami akan menyelesaikan. Oh, jadi ini adanya di seluruh Semua rumah sakit yang ada di Buleleng. Ya. Apakah ada nomor yang bisa dihubungi mungkin jika petugasnya kebetulan tidak ada saat itu? Ya. Jadi sebenarnya Mbak Tias di rumah sakit itu kami sudah buatkan poster. Poster itu ada PIC rumah sakit, orangnya siapa, fotonya, ada namanya, ada nomor HP-nya. Tapi kalau seandainya sekarang mau Mbak Tias bertanya, ada nomor yang bisa dihubungi? Jadi nomor PIC BPJS Kesehatan yang khusus menangani pengaduan dan permohonan informasi itu di 0811 380 3398 ya, dengan Ibu Mira. Ya. Jadi bisa dihubungi ya. Siapa tahu nanti petugasnya nggak ada, terus dia ingin mengadukan sesuatu, bisa langsung dihubungi nomor tersebut. Pengaduan-pengaduan yang biasanya disampaikan itu seputar apa aja contohnya? Ya biasanya pelayanan rumah sakit ya, kadang-kadang tidak dapat kelas gitu. Tapi saat ini mungkin salah satu manfaat kalau peserta mendownload aplikasi Mobile JKN. Jadi di Mobile JKN itu sudah ada fitur ketersediaan kelas. Jadi kita sebelum ke rumah sakit, seandainya kita diindikasikan Omnamo ya, MRS. Kita ingin tahu, kita haknya kelas 1. Ini kelas 1-nya ada di rumah sakit mana? Di Mobile JKN itu ada. Terus saat ini baru 3 FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kita membuatkan program untuk mengantri, sistem antrian online namanya ya. Selama ini kan kita kalau sakit kesana dulu baru ambil nomor antrian. Nah kalau di Mobile JKN ini kita mengantriannya lewat Mobile JKN. Jadi kita tahu kita mengunjungi FKTP itu jam berapa, tak terlalu lama kita di sana. Tapi memang baru 3 FKTP ya, sedang tahap pengembangan. Nah, lalu Bu, apakah terkait adanya virus corona ini, kepesertaan BPJS itu meningkat yang ingin ikut bergabung atau bagaimana? Atau dia stabil masih sama seperti sebelum-sebelumnya? Kalau pengamatan kami sih stabil ya, tidak ada lonjakan pesertaan baru, tidak ada.
Karena sekarang kan masyarakat itu sedikit-sedikit semuanya higienis, semuanya menerapkan hidup sehat. Siapa tahu mereka takut gitu langsung bergabung ikut BPJS Kesehatan. Nah, lalu terkait pembatasan pelayanan BPJS ini, sejak kapan berlakunya? Pembatasan ini sejak 2 hari lalu. Sejak 2 hari yang lalu, berarti ini baru sekali. Ya. Jadi sebelumnya itu kami, tapi kalau untuk yang masuk pakai hand sanitizer itu sudah dari awal. Sudah dari sebelumnya. Iya. Iya. Baik, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya, mungkin bisa dicoba kembali di 23455 terkait pembatasan layanan terbatas BPJS terkait COVID-19. Halo, selamat pagi. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Sama Fredrik Dulabina. Oke, Pak Fredrik. Langsung pertanyaannya Pak Fredrik. Iya, yang selamat pagi narasumber BPJS ya. Iya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya ingin bertanya, pasca putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan pembayaran iuran ya dari golongan 1, 2, dan 3 yang kembali semula, yang sudah terbayar dari Januari Februari, itu apakah dikembalikan apa tidak uangnya itu, yang dulu kelas 1 80 menjadi 60, yang kelas 2 51 menjadi berapa 110, yang kelas 3 menjadi 50. Setengahnya di Januari Februari itu apa itu dikembalikan. Ya sudah dengan putusan Mahkamah. Itu pertama. Kedua, ya kedua ada keluh masyarakat. Kakaknya masih dalam orang tua, bapak ibunya dan anak. Ya, kakaknya ini masih, dan anak itu masuk di atas umur 25 tahun atau yang sudah kawin umur berapa, habis SMA sudah bekerja, itu tidak tanggungan atau bagi yang PNS dan kategori. Jadi tidak mandiri jadinya. Nah, sekarang seandainya ada kasus kakak itu masih tercantum anak itu yang sudah kawin karena keterlambatan untuk membuat akte perkawinan, ya akte perkawinan kakak ini yang itu ada beberapa bulan sebagainya ini, itu masih dalam katakan tadi orang tuanya, jadi dia sudah kawin keluar sebelum pengurusannya seperti kondisi yang seperti sekarang ini. Layanan daripada terhadap sipil mengenai akte dan sebagainya ini terganggu dan terjadi hal dan ingin sakit umpamanya ya sudah kasus kawin tapi belum bisa dibuatkan akte perkawinan, akte kakak baru karena kasus sekarang ini keadaan abnormal. Jadi pelayanan apapun dalam sipil ini berbantu jadi tangguhan dulu. Dan terjadi abnormal dan sebagaimana, terjadi konflik dan sebagaimana. Apakah ini masih dalam hal urut tanggungan dirinya sendiri sebelum beralih ke akte yang baru? Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, saya sampaikan dulu ini. Ini pembayaran ada langsung melalui bank-bank yang ditunjuk oleh BPJS. Ya, pembayaran itu bisa langsung dibayar, atau langsung melalui dipotong tabungan, atau langsung dikirim melalui ATM. Nah, bulan-bulan, maksudnya tanggal-tanggal berapa sih batas waktunya dari awal penyetoran itu untuk pembayaran melalui bank, atau melalui dikirim melalui bank, atau langsung dipotong oleh BPJS melalui tabungan rekening yang sudah ditunjuk sehingga pendaftaran awal itu. Itu saja dan terakhir yang saya sampaikan, nomor yang tadi Anda berikan itu 081138, tolong diulangi. Masyarakat yang mendengar langsung, saya dicatat
tolong ya, tolong dibantu, diulangi. 081 138 berapa? 0 berapa tuh? 081 38 081 138 03398. 081 38 03398. Iya. 03398. Ya, terima kasih Om Santi Santro. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Fredrik di Lovina atas pertanyaan. Tadi sudah ada 3, Bu. Mau langsung ditanggapi? Iya, mungkin aku tanggapi. Terima kasih Pak Fredrik. Selamat pagi, semoga Bapak dalam keadaan sehat. Mungkin saya menyampaikan Pak ya, nomor HP yang kami sampaikan tadi adalah nomor HP untuk PIC di rumah sakit, keluhan di rumah sakit. Jadi kalau ada permasalahan di rumah sakit, ini nomor HP yang bisa dihubungi. Tapi sebaiknya Bapak mendatangi loket pengaduan dulu, karena di sana ada PIC rumah sakitnya. Jadi kalau tidak bisa ditangani oleh PIC rumah sakit, biasanya PIC tersebut akan eskalasi ke kami, baik itu lewat grup atau di telepon. Itu ya Pak Fredrik. Saya menjawab yang pertama tentang putusan MA ya. Jadi begini Pak, kami BPJS Kesehatan itu adalah sebagai penyelenggara. Jadi apapun yang diputuskan oleh pemerintah, kami akan melaksanakan. Nah sampai saat ini memang belum, ini kan berdasarkan Perdir 75, Perpres 75. Kalau memang ada Perpres ya terbaru yang mengakomodir putusan MA, pasti itu yang akan kami jalankan, karena kami hanya sebagai penyelenggara. Yang mana kalau Bapak bertanya apakah nanti itu dikembalikan, yang pasti kalau memang itu berlaku dari Januari, pasti pemerintah akan membuat mekanismenya seperti apa. Jadi kita menunggu Pak, tapi agar kartu Bapak tetap aktif, sebaiknya sampai keputusan itu keluar, Perpres terbaru keluar, ya tetap rutin dibayar, gitu ya. Karena banyak beberapa pertanyaan dari masyarakat, ini kan sudah putusan MA sudah keluar, saya nggak mau bayar lagi, tunggu sampai keputusannya keluar. Nah, jangan sampai kalau tidak membayar, berarti kan kartunya non aktif. Pada saat peserta tersebut mau memerlukan pelayanan kesehatan, kalau kartu tidak aktif kan kartu tidak bisa digunakan. Nah kalau sudah sempat non aktif karena tunggakan dan dibayar, kalau memerlukan pelayanan rawat inap kena sanksi. Gitu. Itu ya. Jadi jangan khawatir, semua pasti pemerintah yang mengatur perkapan mekanismenya seperti apa. Jadi kami BPJS Kesehatan intinya apapun yang ditetapkan oleh pemerintah kami akan menjalankan. Terus yang kedua, anak PNS rupanya ini ya. Jadi kalau untuk anak pekerja penerima upah, baik itu PNS, TNI Polri ataupun pegawai badan usaha swasta ya, begitu anak menginjak usia 21 tahun, itu ada 3 persyaratan. Jadi memang di pekerja penerima upah itu anak ditanggung sampai usia 25 tahun. Kalau anak itu masih kuliah, tidak bekerja, belum menikah. Jadi ini tidak bisa salah satu, 3-3-nya harus terpenuhi. Begitu anak menginjak usia 21 tahun, lapor ke BPJS Kesehatan membawa dengan 3 persyaratan itu terpenuhi. Apa yang dibawa? Yang dibawa surat keterangan kuliah terbaru dan leher gajinya. Jadi mungkin kalau ini tadi yang ditanya sama Bapak ini yang 25 tahun, kakaknya masih jadi 1, padahal dia sudah menikah. Iya. Jadi sebenarnya sih begitu anak sudah tidak memenuhi 3 persyaratan tadi, anak PNS ya, anak pekerja penerima upah, ya sebaiknya langsung dialihkan ke BBPU atau Mandiri. Nah, pengalihan ini seandainya dalam 1 bulan setelah tidak aktif, dialihkan, dia langsung aktif kartunya. Tapi kalau lewat 1 bulan mengikuti mekanisme yang masa tunggunya 14 hari itu. Terus selanjutnya pembayaran ya, auto debit. Kalau auto debit sih sekarang itu dipotong oleh bank itu tanggal 5 dan tanggal 20. Nah kalau di ATM mungkin tidak ada pembatasan tanggal ya. Secara regulasi memang tanggal 10. Batas pembayaran iuran itu tanggal 10. Namun sempat ini program ini tanggal 10 itu kalau tidak bayar langsung di-cut ya, langsung nonaktif. Tapi
karena ada, ini kan bukan hanya BPJS Kesehatan ya, ada perbankan, ada channel-channel pembayaran. Nah ini di beberapa beberapa keluhan itu tidak bisa membayar karena memang ini sistem ya, mungkin sistemnya bermasalah. Jadi mohon peserta itu membayar dalam bulan yang bersangkutan, tapi jangan pas tanggal akhir ya. Jadi lewat tanggal 10, sampai saat ini lewat tanggal 10 masih bisa, tapi jangan sampai ya, jangan sampai akhir bulan sih ya. Karena kemarin ada permasalahan peserta membayar akhir bulan ternyata kartunya tidak aktif. Nah apalagi kalau melakukan pembayaran di bank-bank yang bukan bekerja sama dengan kami. Jadi bank yang bekerja sama dengan kami itu kan BNI, BRI, Mandiri, BCA, BTN. Lalu apakah misalnya jika dia lewat dari tanggal 10 yang seperti tadi itu ada tanggal di akhir-akhir bulan seperti itu, apakah sanksinya hanya penonaktifan kartu saja atau ada denda dan lain sebagainya? Sebenarnya sih bukan penonaktifan ya. Jadi gini, begitu lewat waktu, ini tanggal 30 ya, jam 12 malam itu sudah masuk tanggal berikutnya ya, itu kan by sistem kartu itu akan penghentian pelayanan. Artinya kartu itu tidak bisa digunakan untuk berobat. Nah kartu itu bisa aktif atau bisa digunakan untuk berobat apabila peserta melunasi tunggakannya. Nah setelah pelunasan tunggakan itu kartu langsung aktif, ya, kartu langsung aktif dan bisa digunakan untuk berobat. Kalau tidak rawat inap tidak kena sanksi. Tapi kalau rawat inap itu kena sanksi. Jadi sejak tanggal pelunasan 45 hari atau 1 bulan setengah ke depan perlu pelayanan rawat inap kena sanksi. Jadi kena sanksinya tidak 1 kali ya Mbak Tias ya. Misalnya dalam 45 hari 10 kali orang kamu ya 10 kali kena dendanya. Dalam waktu 1 bulan setengah itu ya. Jadi diingat ya untuk dibayar kewajibannya juga kalau sudah menjadi peserta. Ditunggu aja seperti katanya Ibu Sondang tadi, kebijakan dari pemerintah pasti sudah mempersiapkan di mana adanya kegiatan. Oke, udah ada yang bergabung lagi dengan kita. Halo, selamat pagi. Halo, maaf ya, nih Gongge mau bertanya nih. Iya. Kalau sekarang kan zaman COVID-19 ya. Iya. Ini kan kalau yang sudah positif COVID-19 itu kan ditanggung oleh pemerintah. Apa pakai kartu BPJS atau bagaimana untuk kelanjutannya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Om, santai-santai Om. Baik, terima kasih Gongde, bisa langsung mungkin Bu ya. Ya. Terima kasih Pak Gungde, berkembangnya pertanyaannya Pak Gungde, berarti terima kasih ya, berarti Bapak menyimak apa yang kami sampaikan gitu. Nah mohon disampaikan juga ke masyarakat atau teman-teman yang lain ya Pak Gungde. Secara regulasi Pak Gungde, apabila ada kejadian luar biasa ataupun bencana, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab BPJS, tapi diambil alih oleh pemerintah, itu secara regulasi. Jadi untuk COVID-19 ini memang bukan BPJS yang menanggung, tapi udah pemerintah yang langsung menanggung gitu ya. Jadi masyarakat juga nggak perlu risau sebenarnya, sudah ada pemerintah yang melindungi, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi itu tadi sudah disampaikan pelayanan terbatas BPJS bukan berarti tidak dilayani, tetap berlangsung pelayanannya. Hanya saja ada beberapa pelayanan yang memang harus dilakukan di kantor, tapi kalau misalnya tidak penting-penting banget ya bisa melalui mobile JKN gitu Bu ya. Iya, terima kasih sekali atas waktunya Ibu, bisa bertemu kembali. Nanti kalau misalnya ada kegiatan baru lagi mungkin kita bisa berjumpa lagi ya. Dan jangan lupa Mitra 104,6 FM, obrolan pagi kali ini juga bakal di-upload di YouTube-nya Radio Guntur. Jadi buat kalian yang kelewatan atau ingin mendengarkan kembali bisa dicari aja di YouTube-nya Radio Guntur ya. Baik, untuk waktunya saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.